Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Raffi Wildani Alamsyah. Di sini saya ingin menjelaskan ringkasan yang kedua mengenai pengantar manajemen. Saya mendapatkan 3 poin. Poin pertama, pengertian dari manajemen itu sendiri. Poin kedua, apa itu organisasi dalam pengertian manajemen. Dan yang ketiga adalah tujuan dari manajemen. Langsung saja ke poin yang pertama, yaitu pengertian manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno, yaitu manajemen, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen dapat didefinisikan sebagai proses perencanaan, perorganisasian, penyusunan, personalia, pengarahan, dan pengawasan anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Perkembangan teori manajemen ini diawali dari aliran klasik, yaitu pada tahun 1770 sampai 1860, hingga aliran manajemen modern, yaitu tahun 1940 sampai dengan sekarang. Lalu poin yang kedua, yaitu apa itu pengertian dari organisasi dalam bidang manajemen. Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah di mana orang-orang berkumpul dan bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin, dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya seperti uang, material, mesin, metode, lingkungan, sarana prasarana data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Sebuah organisasi dapat dibentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek, seperti penyatuan visi dan misi, serta tujuan yang sama dan perwujudan eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat. Dalam berorganisasi, setiap individu dapat berinteraksi dengan semua struktur yang terikat, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung, kepada organisasi yang mereka pilih. Agar dapat berinteraksi secara efektif, setiap individu dapat berpartisipasi pada organisasi yang bersangkutan. Partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan mental, pikiran, dan emosi atau perasaan seseorang dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan, serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan. Lalu poin ketiga, yaitu tujuan dari manajemen. Manajemen itu harus dilaksanakan dengan efektif, bekerja yang benar, berorientasi pada input maupun output, dan efisien. Bekerja dengan benar, berorientasi untuk mencapai tujuan. Prinsip-prinsip dalam manajemen bersifat lentur, dalam arti bahwa perlu dipertimbangkan sesuai dengan kondisi-kondisi khusus dan situasi-situasi yang berubah. Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, diperlukan alat-alat sarana atau tools. Tools merupakan syarat suatu usaha untuk mencapai hasil yang ditetapkan. Tools tersebut dikenal sebagai 6M, yaitu man, money, materials, machine, method, and market. Man merujuk pada sumber daya manusia atau PSDM yang dimiliki oleh organisasi. Money atau uang sebagai unsur yang tidak bisa dilupakan. Material terdiri dari bahan setengah jadi, raw material, dan bahan jadi. Mesin atau mesin digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar, serta menciptakan efisiensi kerja. Metode adalah suatu tata cara kerja yang memperlancar jalannya pekerjaan manajer.
Market atau pasar adalah tempat di mana organisasi menyebarluaskan atau memasarkan produk-produknya. Era globalisasi ekonomi yang disertai dengan pesatnya perkembangan teknologi berdampak pada semakin ketatnya persaingan, serta semakin cepatnya terjadi perubahan pada lingkungan usaha. Perubahan lingkungan bisnis akan terjadi pada setiap saat. Umumnya berupa gerak perubahan dari salah satu atau gabungan faktor-faktor lingkungan luar perusahaan, baik pada skala nasional, regional, maupun global. Program yang sangat cepat yang terjadi dalam lingkungan bisnis telah secara otomatis menuntut setiap pelaku bisnis untuk selalu memberikan perhatian dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Rangkaian kegiatan diperlukan meliputi analisis lingkungan perusahaan, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Analisis ini berguna untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dapat memperlancar ataupun menghambat perkembangan perusahaan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai hasil ringkasan saya tentang pengantar manajemen. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.